Что касается ситуации в Алеппо, то, конечно, это посягательство на суверенитет Сирии в этом регионе, и мы выступаем за то, чтобы власти Сирии скорее навели порядок в этом районе. Sejarah kembali terulang di Suriah dengan jatuhnya kota Aleppo di tangan kelompok oposisi pemerintah Hayat Tahrir al-Syam alias HTS. Sebuah serangan mendadak kembali memanaskan perang saudara yang redup sejak 13 tahun yang lalu. Puluhan tentara Suriah tewas dalam serangan di kota Aleppo sejak Jumat 29 November 2024 hingga video ini tayang. Namun dalam konflik perang di Suriah, Rusia dan Iran ikut terseret. Juru bicara Presiden Rusia Dmitry Peskov bahkan sudah bersuara terkait serangan di Suriah. Ada apa dengan Suriah dan kenapa Rusia ikut bersuara? Pertama-tama, mari kita memahami terlebih dahulu sebenarnya bagaimana situasi di Suriah selama ini. Jadi, gerakan reformasi di Suriah sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2006 sampai 2010. Mereka memprotes cara pemerintahan rezim Presiden Bashar al-Assad dan mengkritik kesenjangan ekonomi yang sudah ada sejak lama. Namun sejak 2011, tindakan keras rezim Assad kemudian menggiring aksi protes menjadi pemberontakan bersenjata. Perang saudara pun terus bereskalasi. Selama bertahun-tahun, 4 kelompok utama bersaing untuk menguasai wilayah Suriah. Mereka adalah pasukan pemerintah Suriah alias kekuatan militer utama pemerintah yang didukung oleh Iran dan Rusia. Sejauh ini, pemerintah masih menjadi pemegang kendali terbesar pada 70% wilayah di Suriah. Kedua adalah pasukan demokratik Suriah yang didominasi suku Kurdi dan didukung Amerika Serikat untuk menguasai sebagian wilayah Suriah Timur. Ketiga adalah Hayat Tahrir al-Syam alias HTS yang tempo hari baru saja merebut kota terbesar kedua di Suriah, Aleppo. Dan keempat adalah pasukan Turkiye dan pasukan Suriah yang bersekutu dengan Turkiye. Mereka memiliki pengaruh di Suriah Utara. Kelompok-kelompok oposisi itulah yang menguasai sekitar 30% wilayah di Suriah. Namun sejak tahun 2020, gencatan senjata sejatinya telah disepakati usai Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan. Tetapi setelah gencatan senjata, tetap saja ketegangan masih menyelimuti Suriah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kelompok HTS melancarkan serangannya tempo hari? Jadi, pergerakan HTS dimulai pada Rabu 27 November 2024 ketika Hizbullah menyepakati gencatan senjata dengan Israel. Pasukan oposisi Suriah yang dipimpin HTS kemudian melancarkan serangan dari pangkalan mereka di Provinsi Idlib, Suriah Barat Laut. Serangan itu dilancarkan sebagai balasan terhadap operasi militer pemerintah Suriah di Idlib, Ariha, dan Sarmada yang mengakibatkan kematian warga sipil. Pada Rabu malam, HTS berhasil menembus pertahanan pasukan pemerintah di 19 kota dan desa termasuk lokasi militer. Di bawah berondongan serangan udara militer Suriah dan Angkatan Udara Rusia, kelompok HTS terus melaju menuju Aleppo Barat. Pada Kamis 28 November 2024, HTS sudah merebut lebih banyak wilayah di Idlib Timur dan Jalan Raya M5. Adapun M5 merupakan jalur logistik dan transfer militer yang menjadi tulang punggung sistem pertahanan kota sekaligus penghubung ke Damaskus. Barulah pada Jumat 29 November 2024, HTS mulai memasuki Aleppo dan diduga akan melanjutkan serangan ke pusat kota Hama. Akibat pertempuran tersebut, puluhan anggota pasukan dari kedua belah pihak dilaporkan tewas. 10 سنين مهجرين من حلب والحمد لله رب العالمين دخلناها فاتحين مكبرين بفضل الله عز وجل وبكرمه ومنه علينا. هدفنا هو الاساس ان شاء الله اخراج الاصابه اللي كان ظلمها في حلب، كان ظلمتهم اشد العذاب والظلم، وهذا اكبر دليل انه احنا دخلنا حتى مشان نشيل الظلم عنهم. هاي كلها احنا حوالين المدنيه، كل الناس حوالينا التفت حوالين من دخلنا التف حوالينا السلامات واحسن الكلام والورود. واحنا اول هدف الاساسي بهذه العمليه ان شاء الله فك المعتقلين ان شاء الله وترجع المناطق اللي النظام اغتصبها وهذا النظام الظالم ان شاء الله نقضي عليه. Lantas, bagaimana tanggapan pemerintah Suriah dan sekutu mereka yaitu Rusia dan Iran?
Menanggapi pergerakan kelompok HTS yang terus menggerus wilayah-wilayah pemerintah Suriah, militer Suriah segera bergerak. Kepala Staf Umum Militer Suriah, Jenderal Abdul Karim Mahmud Ibrahim, menegaskan pasukannya siap untuk menghadapi konfrontasi apapun. Bahkan, ia menyebut bahwa pasukan militer Suriah tak akan segan menindak siapapun yang melepaskan tembakan. هاي عرضنا وهذه عرضنا وهي كلامنا بس أي واحد خارج عن هذا القانون خارج عن هذا المأجور بدود لقدامنا راح نجعله كجيش عربي سوري صار له 14 سنة بيقاوم فأكيد هاي نحن وهاي تربيتنا العسكرية وهاي تربيتنا الاجتماعية وهاي تربيتنا الأخلاقية نحن أمورنا إن شاء الله كتير سهلة والمسلح صار عم يهرب ويرجع أمامكم كلكم. Sementara juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menyebut serangan tersebut merupakan pelanggaran kedaulatan Suriah. Peskov menyatakan Rusia akan terus mendukung pemerintahan Suriah untuk kembali mencapai kestabilan di daerah tersebut. Что касается ситуации вокруг Алеппо, то, конечно, это посягательство на суверенитет Сирии в этом регионе, и мы выступаем за то, чтобы власти Сирии скорее навели порядок в этом районе. Senada dengan Peskov, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi turut menekankan dukungan Teheran yang berkelanjutan bagi pemerintah Suriah. Hal itu ia sampaikan saat menghubungi Menteri Luar Negeri Suriah Bassam al-Sabag pada Jumat 29 November 2024. Pecahnya perang saudara di Suriah semakin memanaskan konflik Timur Tengah yang belum kunjung selesai. Akibat pertempuran tersebut, ribuan keluarga mengungsi dan terhentinya sejumlah layanan sosial serta kesehatan. Tentu tak ada yang ingin ada fase baru perang saudara di Suriah yang bisa kembali mengulang sejarah kelam tewasnya nyaris 1,5 juta orang. Untuk itu, simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.